Pemirsa, kita masih dalam diskusi drama eksekusi mati Jokowi di bawah tekanan. Sekarang Alphonse Kurnia. Terima kasih, Ya, Bang Karni. Pada malam ini paling tidak ada dua hal besar menurut saya pada saat ini. Pertama, adanya penahanan kepada Abraham Samad. Kemudian yang kedua ini ada yang jauh lebih penting juga terkait dengan permasalahan eksekusi hukuman mati. Nah, pada saat ini kita harus melihat bahwa persoalan eksekusi hukuman mati bukan hanya berkisar tentang pelaku dari narkotika, tapi ada juga yang lain-lainnya yang terkait dengan permasalahan pembunuhan, kemudian juga ada permasalahan yang lainnya. Nah, jadi ini tidak saja terkait dengan permasalahan narkotika. Meskipun demikian, pada saat ini kita melihat bahwa kenapa regulasi dan kemudian kebijakan dari negara itu memang ingin segera mungkin untuk melaksanakan hukuman mati. Sebenarnya kita harus melihat secara motif politik, apakah memang ini hanya ingin melakukan pencitraan kepada luar negeri atau kepada yang lainnya bahwa ini adalah negara tegas. Atau ini hanyalah merupakan sesuatu ketidakberdayaan terhadap upaya atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan terhadap perang terhadap penjahat narkoba. Karena dalam pemahaman saya pribadi, apakah memang betul perang terhadap narkotika itu dengan dimatikan orang itu akan selesai? Dalam standar tertentu betul adanya ini akan selesai dalam artian orang tersebut sudah tidak ada lagi. Seperti yang dikatakan oleh Al-Araf tadi bahwa ini kan tidak bisa dikoreksi ketika terjadinya kesalahan. Nah, ini menjadi suatu poin penting bagi kita semua untuk mengkaji terlebih lagi dan berhati-hati untuk memutus dan kemudian mengeksekusi orang. Ini terkait nyawa orang, terkait dengan badan dia dan seterusnya. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting untuk dicermati. Jika salah, ini kita tidak akan bisa mengkoreksi lagi. Apalagi pada saat ini di Indonesia, sistem hukum dalam sistem penegakan hukumnya sangat-sangat bermasalah. Bahkan patut diduga, bahwa aparat hukum juga bermain di sana. Contoh, dalam kasus Ferry, dari mana dia mendapatkan bahan-bahan atau material untuk membuat produk-produk narkoba itu sendiri? Apakah dia bisa keluar? Tidak. Dan kemudian siapa yang mensupportnya? Who knows? Itu sebenarnya harus di-track gitu kan. Apakah dalam konteks itu semuanya dalam proses hukum itu memang sudah benar-benar merupakan suatu hal yang bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Nah, oleh sebab itu makanya perang terhadap narkotika itu belum tentu dengan cara yang namanya menghukum mati orang tersebut. Nah, yang kedua, eksekusi hukuman mati ini merupakan pertaruhan wajah dari penegakan hukum di Indonesia. Apakah memang betul-betul ini mencerminkan keadilan atau ini merupakan hanya sebatas pencitraan sebagaimana saya katakan tadi dan cenderung untuk mengatakan bahwa saya memang tegas. Itu aja sebenarnya. Nah, ini patut kita utarakan karena satu ya, saya tidak akan terjebak dalam wilayah dalam kasus Mary Jane saja karena di sana juga ada pengacaranya. Ini ada hal yang baru gitu kan. Bahwa yang merekrut dari Mary Jane itu sudah menyerahkan diri di Filipina. Dan di situ semakin membuktikan bahwa Mary Jane merupakan korban dari orang yang merekrut dan kemudian mengantarkan dia ke Malaysia dan kemudian di Malaysia dia diberikan tas yang di dalamnya ada narkotika untuk dibawa ke Indonesia atau di Yogyakarta. itu semua kurir ya begitu. Artinya dia dibawa orang Indonesia pun dibawa ke Thailand oleh pacarnya atau siapalah. Kemudian dari Thailand disuruh bawa tas ke Indonesia. Jadi bagaimana ya? Artinya dan dia dapat upah loh orang-orang yang jadi kurir itu sampai di Indonesia. Sekarang begini Bang Karni,
ini kan terkait dengan kronologis, apakah memang di situ ada unsur dari trafficking atau tidak. Pada saat dia berangkat, sebelum dia berangkat, dia itu menggadaikan handphone dan kemudian motor untuk bisa menjadi buruh migran. Sebelumnya dia sudah menjadi buruh migran. Secara profil, dia ini adalah korban dari KDRT juga, internal abuse gitu kan oleh keluarganya. Dan kemudian itu yang motivasi dia untuk bekerja kembali. Di mana dia juga tidak merupakan orang yang kaya tetapi orang miskin gitu kan. Karena kemiskinan, dia itu bermigrasi untuk mencari pendapatan. Dan kemudian dia itu memang tidak tahu sama sekali tentang bagaimana dan apa yang akan dikerjakan gitu kan. Dan itu semakin memperjelas bahwa ini merupakan korban di perdagangan manusia di sini. Nah, pada saat itu dia sudah bertanya, kenapa ini tas begitu berat, tapi tidak diberitahukan gitu kan. Nah, yang saya ingin utarakan pada saat ini adalah pada proses awal sampai akhir ini penuh dengan kejanggalannya gitu kan. Misal contohnya tadi yang dikatakan oleh Pak Beni bahwa ini persoalan file trial dan kemudian apakah memang kedutaan Filipina ketika itu diberitahukan oleh kepolisian pada saat itu untuk meminta adanya pendamping hukum agar hak-hak dia itu bisa dipenuhi. Misal contoh begini, Bang Kan. Terkait dengan file trial paling tidak ini ada beberapa hak yang harus diberikan. Misal contoh right to information. Paling tidak di sini ada information regarding rights. Dia harus mengetahui tentang apa saja hak-hak yang dimiliki oleh dia. Bagaimana dia bisa mengetahui hak-haknya dia apabila pada saat itu dia sendiri tidak paham bahasa Inggris. Dia hanya paham dengan bahasa Tagalog. Dan kemudian apakah mungkin juga ketika itu dia bisa bahasa Indonesia? Tidak. Jadi apa yang telah diutarakan pada saat itu oleh aparat yang menangkapnya sampai kepolisian bahwa Anda ini di-accuse, Anda ini dituduh atau di-charging karena melakukan A, B, C, dan D. Suatu hal yang konkret ya, karena ketidakadaan interpretatornya ini, hakim pernah bertanya akan memutus gitu, are you regret? Karena dia paham di hukum Filipina itu kan dengan Commonwealth ya. Di sana ada sistem bail. Di sana menyatakan apakah Anda guilty atau not guilty. Pilihannya dua, yes or no. Dia kan ingin menyatakan I'm not guilty, no gitu kan. Nah ketika ditanya are you regret, no. Karena ketidakadaan interpreter itu, karena dasarnya dia tidak mendapatkan informasi, mendapatkan hak itu, menyebabkan dia itu tidak mendapatkan hak yang proper. Dan kemudian selanjutnya adalah about right arrest dan nature and use and cause of charging. Apa penyebab dia bisa ditahan dan di-charging itu? Gak jelas. Karena dia juga gak paham apa-apa yang di-accuse pada dia. Dan kemudian apa sih right to know material evidence the case file? Apa juga file-file yang telah ditunjukkan pada dia? Karena pada saat proses penyelidikan dan penyidikan, itu tidak didampingi oleh pengacara. Pengacara hanya tampil pada saat penerangan BAP, kemudian setelah itu pada saat sidang. Nah ini jadi problem kan. Nah jadi yang muncul pertanyaan selanjutnya adalah di mana letak equality of arms? Di mana negara itu mencharges orang yang lemah, orang yang miskin, yang tidak tahu bahasa, itu bisa menegakkan haknya dia. Itu satu contoh konteks untuk Mary Jane. Tapi kita bisa mengambil benang merah dari itu semua. Bahwa satu, yang namanya korban-korban ini semua yang akan dieksekusi, itu tidak mendapatkan hak-hak mereka secara proper. Kemudian yang kedua, mereka ini bukanlah main actor, tetapi merupakan pion-pion dari bandar narkoba itu sendiri. Kita sepakat bahwa narkoba itu merusak, iya. Kita sepakat untuk berperang untuk itu. Tapi tidak dengan cara mematikan orang itu. Karena seperti dikatakan oleh saudara Araf tadi, sistem pembinaan kita itu sudah tidak lagi melakukan pembalasan, melainkan bagaimana memperbaiki, how to restore. Yaitu makanya ada restorative justice, agar apa? Agar orang-orang itu bisa
bisa tobat, bisa memperbaiki. Dan itu makanya pada akhir-akhirnya kan terpidana mengatakan jangan sampai terkena dengan permasalahan narkoba. Sepakat seperti itu. Nah, oleh sebab itu makanya orang-orang, misal contohnya Duo Bali Nine, itu sudah bertobat. Bahkan tadi kan diperlihatkan dia itu menjadi preachers, dia menjadi pendeta dia di sana. Sudah tobat. Dan kemudian ada perbaikan-perbaikan. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah sekarang, kalau semisalnya orang itu sudah bertobat, apakah juga penting untuk dimatikan? Ini nyawa orang loh. Ini bukan barang. Ini makhluk hidup. Hanya Tuhan yang membentuknya yang boleh untuk mengeksekusinya. Kapan dia akan mati atau tidak. Itu menurut saya yang paling penting pada saat ini. Baik, Alfon, saya beda ke Bonar Tigor dari Pos-Pos. Wakil Setara Institute. Bung Karni, sebetulnya bukan hanya Indonesia yang melakukan perang terhadap narkoba, hampir semua dunia. Itu sebabnya UN punya komisi tersendiri, UNODC, United Nations on Drugs and Crimes. Itu sebabnya kemudian ada single convention yang keluar pada tahun 1961. Jadi dunia juga sadar bahwa narkoba harus diperangi. Tetapi di pihak lain ada kesadaran baru. Dan kemudian terbentuk menjadi norma baru di tingkat internasional. Dan penentangan hukuman mati bukan hanya semata-mata pada soal kasus narkotik, tapi hampir pada semua jenis kejahatan. Kecuali yang tadi kita tahu semua adalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun Indonesia sampai sekarang belum meratifikasi protokol tambahan kedua dari Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik. Termasuk juga Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma. Memang dari sudut itu Indonesia tidak binding, tidak mengikat, sehingga Indonesia bisa saja menolak, wah kami belum meratifikasi. Tapi setidaknya Indonesia mempunyai kewajiban moral untuk kemudian menselaraskan dengan norma baru internasional tadi. Dan penentangan terhadap hukuman mati itu berangkat dari kesadaran bahwa nyawa dan tubuh manusia itu bukanlah pabrikasi, bukan sesuatu yang bisa dibuat, tetapi itu kodratis, sesuatu yang bersifat supranatural. Karena itu, kalau negara yang memulai untuk menghilangkan nyawa dan tubuh manusia, bagaimana negara bisa kemudian mendesak supaya warga negara atau pihak-pihak lain bisa menggunakan kekerasan untuk juga menghilangkan nyawa dan tubuh manusia. Tapi sebelumnya Pak, Pak Bonar, kalau negara Indonesia sudah seperti Singapura misalnya, saya setuju tidak ada hukuman mati. Kita memang sekarang kan lihat, oh Singapura berhasil bukan hanya kayak Eropa lah. Peredaran narkoba, tetapi Bukan. jangan lupa, bukan hanya semata-mata Singapura hukuman pun mati. sampai hari ini masih hukuman ada. mati. Ya, tapi hukuman mati itu bukan semata-mata, tapi juga karena di sistem penegakan hukumnya berjalan. Mulai dari awal, Makanya dari imigrasi. kalau sudah sampai berjalan sekarang. kayak gitu, saya akan mendorong tidak ada lagi Kita harus hukuman balik mati. bertanya, misalnya tadi Pak Togar Sianipar mengatakan bahwa sekarang jauh lebih besar, jauh lebih berat. Kenapa pertanyaannya? Di mana lubang kelemahannya? Itu kan juga pertanyaan bagi kita semua. Termasuk juga kita harus kritisi juga, walaupun saya bukan apple to apple ya. Tapi survei yang dilakukan oleh BNN dengan Pusat Penelitian Kesehatan UI, itu kan adalah survei. Memang hasilnya, survei kan persepsi orang. Betul, kita tidak bisa menolak ini ada bahaya narkoba. Dan bisa mengakibatkan kematian. Tapi kalau metodologinya adalah survei, persepsi, bukan pada data real dari misalnya Kementerian Kesehatan, memang kemudian akan menjadi timbul kesangsian pertanyaan. Bahkan kalau apple to apple misalnya, penyebab kematian di Indonesia apa sih? Paling tinggi? Lalu lintas. Apakah kemudian lalu lintas harus mobil, motor harus dilarang? Kan nggak begitu logikanya. Dan UN sudah merekomendasikan setiap negara harus mencari cara untuk memerangi narkoba tanpa menggunakan hukuman mati. Dan itu memang tantangan bagi kita semua, tantangan negara-negara semua. Bagaimana? Ini pertanyaannya. Bukan dengan gampang mengatakan kalau
Seakan-akan kalau hukuman mati kemudian dalam waktu 1 bulan atau 1 tahun, 2 tahun, narkoba akan menurun dan hilang. Tidak begitu juga gitu loh. Maka tadi betul juga saya setuju dengan Pak Benny Mamoto, banyak hal yang harus dilakukan. Dan memang betul rehabilitasi juga menyulitkan karena kemampuan dari negara hanya terbatas dan semua pihak harus terlibat. Tapi mulailah kita berpikir gitu loh, bahwa secara gradual kita untuk melihat bahwa punishment hukuman mati untuk semua jenis kejahatan di Indonesia dihilangkan, bahkan kalau mungkin dihapuskan. Walaupun memang teman-teman pasti akan mengatakan bahwa ini hukuman positif. Saya tidak menolak, itu memang masih positif. Ya, tapi kalau saya bukan melihat begitu. Udah pakai hukuman mati saja masih berkembang. Apalagi tidak pakai hukuman Tapi mati. gimana, Pak, sebentar, Pak Kandi, bagaimana Freddy Budiman yang di penjara di Nusa Kambangan, ya, yang katanya penjara yang paling angker, tapi masih bisa beroperasi, masih menggunakan handphone. Ya. Makanya kami dari dulu setuju katakan, hukumlah seberat-beratnya, bahkan kalau mungkin puluhan tahun, maksimum security, ada pembatasan-pembatasan. Walaupun mungkin orang yang bilang, oh nanti ada diskriminasi dalam bentuk hukum. Tapi itu harus dilakukan. Bukan kemudian ambil tindakan instan, ini saya pikir adalah instan. Dan kemudian sebenarnya ya kalau pikir-pikir juga hanya untuk menyelamatkan muka Jokowi, karena Jokowi sudah kadung pada 9 Desember berbicara di depan kampus bekas kampus saya, UGM, mengatakan bahwa semua narkoba harus jatuh hukuman dan saya akan menolak gerasi. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi jelas mengatakan bahwa harus juga selektif. Tapi juga tidak selektif. Misalnya ada banyak peluang kecenderungan-kecenderungan tadi sudah dipaparkan oleh Ya, teman-teman. kalau itu saya kira manusia mungkin dari sebelum jadi presiden dia juga udah berniat itu. Ya, tapi Karena saya udah mendengar dari dia dari sebelum Desember. Saya makan malam sama dia dengan sungguh-sungguh bilang niatnya menolak gerasi. Jadi bukan untuk pencitraan dia. Bang Arni, Ibu dikit Ratna. Bang Arni tadi. Bang Arni bilang bahwa sudah dieksekusi saja kejahatan narkotika itu masih terus Masih lebih masih banyak. lebih besar. Artinya kalau statement itu kita jelaskan bahwa penyakit tentang kejahatan narkotika itu obatnya bukan eksekusi mati. Karena realitasnya eksekusi mati tidak menjawab tentang Penyebabnya bukan dari jangan-jangan obatnya itu, penyelesaiannya itu bukan eksekusi mati. Tapi bagaimana persoalan-persoalan misalkan menjaga wilayah perbatasan Indonesia, integritas sistem penegakan hukum di Indonesia seperti di Singapura Bang Karni bilang itu menjadi persoalannya. Itu persoalan. Di dalam Itu saya satu akui buku persoalan. judulnya Order Zonder Order Bang Karni, satu kejahatan yang terus-menerus terjadi gitu ya, yang itu semakin marak gitu dan tidak bisa dibendung, patut dicurigai kejahatan tersebut ada kecurigaan simbiosis mutualisme antara pelaku kejahatan dengan kekuasaan. Pertanyaannya, terjadikah itu dalam kasus narkotika? Nah itu yang kemudian menurut saya dalam beberapa kasus harus dicek. Ini sebuah buku yang menjelaskan. Ya, ya. Dalam artian sepanjang pemerintahan itu masih memiliki persoalan-persoalan dengan korupsi, persoalan-persoalan sistem penegakan hukum yang belum cukup. Penyuapan lah, Iya, katakanlah. gitu. Maka Ya sesungguhnya itu satu faktor. Tapi kalau tidak ada hukuman mati, mungkin lebih besar lagi karena faktor tadi. mungkin tapi juga tidak pasti gitu Bang Ari. Ya, Jadi mungkin. Jadi nggak ada yang bisa memvalidasi bahwa deterrent effect itu hukuman mati itu memberikan deterrent effect atau tidak. Karena semuanya mungkin. Minimal orang mau masuk Singapura kalau tadi Mary Jane tasnya udah berat padahal bukan trust di atas orang. Dia masih bawa, gak berani masuk Dalam Singapura. kasus Mary Jane saya detilkan kasusnya Enggak, Bang Karni. saya kira kita gak perlu Iya. terlalu detail satu kasus. Ibu Ratna. Saya nggak
saya tidak mau terjebak pada menolak hukuman mati atau menerima hukuman mati. Tapi saya ingin mengingatkan kita semua bahwa proses hukuman mati yang sekarang ini jangan-jangan perlu betul-betul kita perhatikan. Betul-betul kita hati-hati, teliti. Jangan kita dosa, jangan kita kualat. Mary Jane itu barangkali tidak persis nasibnya dengan TKI kita, tapi ketidakberdayaan dia adalah ketidakberdayaan TKI kita yang ada TKW yang sekarang terancam hukuman mati di negara lain. Ketidakberdayaan, nggak ada TKI pergi ke Arab untuk membunuh. Mereka membela diri dan tidak berdaya karena mereka punya kelemahan bahasa, punya kelemahan segala hal. Tidak berpendidikan persis seperti Mary Jane. Jadi saya cuma mau mengingatkan, jangan kita terlalu gagah melihat persoalan ini. Saya tadi ngelihat Samad. Beberapa minggu yang lalu BG jadi wakil Kapolri. Aku melihat KPK runtuh. Aku melihat beberapa hari yang lalu Ibu Asyani mencuri 7 batang kayu diklaim merugikan negara 7 juta lalu disuruh ganti rugi 500 juta. Yang saya mau ingatkan, jangan kita merasa sudah benar. Jangan kita merasa penegakan hukum kita sudah benar. Di tengah proses penegakan hukum kita yang carut marut begini, jangan pula kita sekali-kali terlalu gagah berbicara tentang hukuman mati. Kasus Mary Jane misalnya. Katakanlah kemarin saya dengar di debat itu, kenapa baru sekarang ngomong. Lalu saya mau nanya, kenapa harus dihukum mati sekarang? Kenapa emang ada apa yang maksa harus sekarang? Kalaupun mau dihukum mati, kenapa tidak dikasih kesempatan dia membela diri? Saya agak besar hati dengan Pak Beni yang menurut saya nada suaranya atau kalimatnya menurut saya ada kemauan mengakui bahwa kita masih lemah. Saya terganggu, artinya kalau dari Amang saya merasa kayak semua sudah beres. Nggak beres Amang, anak saya korban. Anak saya korban. Sampai hari ini itu mimpi buruk saya. Karena saya punya cucu. Jadi jangan dikira saya mendukung narkoba, enggak. Tapi juga aku bertanya-tanya, kenapa sih setelah hukuman mati kemarin, terus di lapas ketemu orang yang masih mengedarkan. Saya mau nanya, itu pimpinan lapas sudah dihukum mati belum? Persoalan itu jangan jadi enggak imbang. Jangan kita semata-mata nanti kita takutnya rakyat salah menangkap percakapan kita. Lalu mereka mengira setelah ini semua hukuman mati diselesaikan, maka selesailah urusan narkoba. No. Saya mengalami. Bertahun-tahun saya jatuh bangun mengurus anak saya. Alhamdulillah dia sudah baik sekarang. Tapi itu membekas. Itu membekas. Dan kalau apa yang terjadi pada anak saya bisa terjadi pada anak siapa saja, apa yang terjadi pada Mary Jane dengan versi yang berbeda juga bisa terjadi pada siapa saja. Jadi mari kita hati-hati melihat persoalan ini. Saya bahkan sekarang ini malah kondisi kita ini sebagai bangsa kan tidak, marilah kita jujur mengakui kita nggak bagus kondisi kita. Emang dunia nggak lihat kita penegakan hukum kita nggak bagus. Dengan informasi, dengan media informasi yang begini terbuka, dunia juga tahu penegakan hukum kita tidak becus. Jadi marilah kita lebih jujur pada diri kita supaya kita betul-betul bisa kalahkan setan ini. Kalau tidak, masa ini supply-nya, aku tadi Pak Beni itu udah kayak pengatur narkobanya gitu, nanti kalau ini supply-nya kurang ini harus ditekan gitu. Itu mungkin maksudnya, saya tahu maksudnya, tapi aku kok jadi risih gitu mendengar itu. Oh come on, gak begitu, buat aku itu menyeramkan ya, menyeramkan banget. Pak Jokowi di tanggal berapa yang pertama kan menjanjikan akan dihukum mati. Nah itu, kecurigaan ini jangan disalahkan kita.
Jangan disalahkan, ini kebiasaan Pak Jokowi kan begitu. Dia bikin surat, nggak ditanda tangan, dia bilang aku nggak baca. Nanti dia kasih gerasi, nanti ditanya lagi, wah aku nggak mikirin tuh. Ini kita menghadapi juga kepemimpinan yang kayak begini. Kalau buat aku berharap betul ketika gerasi diminta, Pak Presiden panggil semua yang berkaitan, BNN apa semua, bikin evaluasi. Benar nggak kita? Tanya baik-baik. Tanya diri kita. Saya kepada Pak Jokowi, ntar lagi sudah pada habis nih nyawa orang. Kita ini menjadi negara yang sangat gagah, sebentar lagi kita mencabut nyawa 9 orang. Saya meminta mudah-mudahan Pak Jokowi dengar ini, saya minta dia berdoa. Saya minta dia bicara dan bertanya pada nuraninya sendiri. Apakah dia yakin ini harus dilakukan? Setidaknya untuk Mary Jane. Sampai last minute masih diminta. Gitu. Kita rehat, pemirsa.